Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Gilang Ramadan, NIM 35 20 10 335 dari kelas IE 20C5. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Perencanaan Desain Kemasan Produk Lokal Olahan Coklat atau Cokadol dengan metode Quality Function Deployment. Ini mata kuliah dari penjaminan mutu yang diampu oleh dosen Bapak ya Dr. Insinyur Tringudi Wiyatno, MT IPU. Nah, untuk judulnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan untuk penulisnya yaitu adalah Endah Utami. Nama jurnalnya ialah Jurnal Integrasi Sistem Industri. Volume dan halamannya bisa dilihat. Tahunnya 2018. Reviewnya saya sendiri. Nah, untuk tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merancang desain kemasan produk dengan metode QVD atau Quality Function Deployment. Nah, yang kedua, untuk mengetahui apa itu Quality Function Deployment. Yang ketiga, untuk mengetahui desain yang diminati konsumen. Dan yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan efisien. Subjeknya ialah merancang desain kemasan produk olahan coklat ataupun cokadol dengan metode Quality Function Deployment di UPPKS Karya Lestari Padukuhan Gumawang, Yogyakarta. Rangka pemikirannya ialah desain, QVD, dan yang terakhir House of Quality. Metode penelitiannya yang pertama, studi lapangan. Tahap studi lapangan ini merupakan tahapan yang mana penulis melakukan observasi, langsung melihat kondisi real lokasi penelitian, sehingga terdapat kesesuaian antara permasalahan yang ada dengan materi yang telah disiapkan. Yang kedua, kuesioner pendahuluan. Nah, di tahap ini dilakukan dengan survei tentang kebutuhan yang diinginkan konsumen, penilaian konsumen terhadap desain kemasan. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi sekunder atau data sekunder. Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti. Dari subjek penelitiannya berupa data jurnal penelitian terkait dengan desain kemasan data primer. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu penggalian suara pengguna tentang kemasan desain. Nah, selanjutnya penentu jumlah sampel. Nah, penentuan jumlah sampel menurut Hair et al. Tahun 1995 dalam Kiswati 2010 ialah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai dengan 10. Selanjutnya pembuatan VOC, itu menggambarkan keinginan konsumen akan kebutuhan desain kemasan produk coklat atau cokadol. Keinginan ini disusun dalam daftar customer requirement atau metric watch. Selanjutnya, diagram afinitas. Setelah menentukan jumlah sampel, kemudian membuat diagram afinitas. Pada tahap ini, dari suara pengguna tentang desain kemasan produk coklat atau cokadol yang dibutuhkan dan yang diinginkan dicatat dalam suatu daftar dan juga hasil kajian dari beberapa jurnal yang memuat tentang desain kemasan cokadol. Hasil dan pembahasan. Nah, menyusun Voice of Customer atau VOC
merupakan langkah awal dalam pembuatan House of Quality. VOC ini menggambarkan keinginan-keinginan konsumen terhadap desain kemasan produk olahan coklat atau cokadol. Dalam penelitian ini, atribut-atribut yang berhubungan dengan perancangan desain kemasan produk olahan cokadol diperoleh dari para konsumen produk olahan coklat ataupun cokadol. Matriks dan perencanaan. Data-data, kebutuhan, dan keinginan konsumen atau atribut yang telah diperoleh digunakan untuk membuat kuesioner yang merupakan proses kuantifikasi atas keinginan dan kebutuhan tersebut. Kuesioner ini berisi tentang tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut, adapun jumlah responden sejumlah 60 orang dengan teknik sampling purposive sampling. Berdasarkan penilaian konsumen tentang derajat kepentingan, diperoleh bahwa kebutuhan desain kemasan yang tahan lama menjadi prioritas utama, sedangkan penilaian terendah yaitu kebutuhan konsumen pada desain kemasan yang dapat digunakan sebagai tas oleh-oleh dan kemasan produk yang dapat didaur ulang. Technical requirement atau respon teknis, penambahan logo yang dilakukan atau menjawab customer requirement. Kemasan dibuat dengan warna menarik dan kemasan mempunyai bentuk yang unik. Sedangkan technical requirement, pemilihan bahan dengan kualitas baik untuk menjawab customer requirement. Jenis bahan kemasan, harga yang terjangkau, tahan lama, dan dapat didaur ulang. Adapun technical requirement menambahkan kemasan dengan warna dan motif yang unik, dilakukan pada customer requirement terhadap jenis bahan kemasan, harga yang terjangkau, kemasan dibuat warna yang menarik, kemasan terdapat berbagai ukuran, dan kemasan dapat didaur ulang. Adapun technical requirement desain kemasan multifungsi dan fleksibel, dilakukan pada customer requirement kemasan, adanya informasi ketahanan produk, jenis bahan kemasan, harga yang terjangkau, kemasan dapat digunakan sebagai tas oleh-oleh, kemasan mempunyai bentuk yang unik dan terdapat berbagai ukuran. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, desain kemasan produk olahan cokadol yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Yang pertama, pengguna adalah adanya informasi ketahanan produk. Selanjutnya, jenis bahan kemasan dan harga yang terjangkau. Dibuat dengan warna yang menarik dan dapat digunakan sebagai tas oleh-oleh. Mempunyai bentuk yang unik, terdapat berbagai ukuran, dan juga kemasan dapat didaur ulang. Nah, untuk respon teknis yang dilakukan untuk menjawab FOC dengan mempertimbangkan hubungan keefratan di antara keduanya, antara lain yaitu penambahan logo, pemilihan bahan dengan kualitas baik, dan yang selanjutnya menambahkan warna dan motif yang unik. Dan yang terakhir, didesain multifungsi dan fleksibel. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.